Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Thumma al-i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban. Thumma as-sujudu marrataini wal julusu baina sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu baqiyar raka'at kadzalik. Rukun-rukun salat yang berikutnya yaitu i'tidal dan tuma'ninah di dalam i'tidal. I'tidal itu setelah rukuk kembali ke posisi dalam keadaan seperti dia qiyamnya. Kalau dia tegak rukuk ya kembali lagi tegak. Oh dia orangnya misalnya agak bungkuk ya rukuk mungkruk kembali lagi ya seperti dia dalam keadaan berdiri. Kalau sholatnya duduk ya kembali dalam keadaan dia sebelum merungkuk untuk rukuk. Dari qiyam ke rukuk membaca takbir disunnahkan Allahu Akbar. Tapi dari rukuk ke qiyam bukan takbir tapi membaca Sami'allahu liman hamidah. Apa arti Sami'allahu liman hamidah? Ajaballahu man da'a. Mudah-mudahan Allah menerima man hamidah, orang yang memujinya. Karena kata Nabi, pujian itu adalah memohon kepada Allah. Afdhalud du'ai alhamdulillah. Karena itu kalau berdoa baca alhamdulillah. Karena paling afdalnya berdoa diawali dengan alhamdulillah. Sami'allahu liman hamidah. Diriwayatkan hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Rasulullah itu kalau memulai sholatnya membaca takbir, kata Abu Hurairah, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian dia merukuk sambil membaca takbir Allahu Akbar, kemudian mengucapkan Sami'allahu liman hamidah dan menegakkan tulang sulbinya.
Kemudian Nabi membaca setelah itu Rabbana walakal hamdu. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian meninggalkan i'tidal ke sujud membaca takbir pula. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat dari sujud duduk di antara dua sujud juga membaca takbir. Thumma yukabbiru hina yasjud, sujud lagi membaca takbir. Thumma yukabbiru, kemudian membaca takbir hina yarfa', ketika mengangkat dari sujudnya untuk tasyahud. Thumma yaf'alu dzalika fis shalah, begitulah Rasulullah mengerjakan dalam setiap salatnya. Berarti khusus i'tidal membaca sami'a Allahu liman, hadisnya sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Apakah sami'a Allahu liman hamidah itu dibaca secara mutlak, imamkah, makmumkah, atau sendiri? Ya, menurut madhab Syafi'i, sami'allahu liman hamidah, sholat sendiri juga begitu, sunnah. Jadi imam juga, jadi makmum juga. Cuma dalam madhab yang lain, kalau berjamaah imam tok yang membaca sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamdu langsung jawab. Tapi kalau madhab Syafi'i enggak, Sami'allahu liman hamidah, makmumnya juga Sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Hadisnya dibaca secara mutlak di sini. Diriwayatkan secara mutlak, tsumma yaqulu Sami'allahu liman hamidah. Itu tidak ada keterangan imamkah, makmumkah, munfaridkah, begitu. Ini dalam pendapat madhab Imam Syafi'i. Apa yang dibaca setelah itu? Dibaca Allahumma Rabbana lakal hamdu ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala pujian untukmu. Mil as-samawati, pujian itu sepenuh isi langit, wal ardi, dan sepenuh isi bumi. Kalau langit ini dijadikan tas, diisi alhamdulillah, 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 penuh. Bumi ini dijadikan kantongan, diisi alhamdulillah, 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 penuh. Pujian yang memenuhi isi langit dan isi bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan juga memenuhi segala yang engkau kehendaki ya Allah setelah langit dan bumi. Ada makhluk apa setelah langit dan bumi? Ada arsy, ada kursi, semua makhluk Allah diisi alhamdulillah, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang memenuhi langit, bumi, semua makhluk Allah setelah langit dan bumi. Wah, enggak ada hitungannya sudah. Tidak ada hitungannya. Ahlal majdi wal thana, ahlal thana'i wal majd, ya Allah, Engkau adalah yang mempunyai sifat yang baik, yang bagus, yang indah. Ats-tsana, al-mausuf bil jamil. Wal majdi, dan Engkau adalah yang punya sifat keagungan. Ahaqqu ma qala al-'abd,
Yang paling pantas untuk diucapkan oleh seorang hamba apa? Wa kulluna laka abad. Semua kita ini adalah hambamu ya Allah. Yang paling pantas itu apa sih? Yang diucapkan kalau kamu jadi hambanya Allah apa? Yang diucapkan yang paling pantas itu Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya Allah, la mani'ah, tidak ada yang bisa mencegah lima a'tait, untuk apa yang engkau memberi hambamu. Kalau Allah mau ngasih kamu rezeki, nggak ada yang bisa mencegah. Siapapun nggak akan bisa menghalangi. Kalau Allah akan menjadikan kamu itu, memberikan kamu kemuliaan, nggak akan bisa ada satupun yang menghina kamu, menjatuhkan kamu. Kalau kamu akan diberi oleh Allah ilmu, nggak ada satupun yang akan bisa menggagalkan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak enggan memberi. Kamu cari-cari jabatan, minta dikasih jabatan, kalau Allah nggak ngasih nggak akan jadi. Kamu kepingin dihormati, cari-cari penghormatan, kalau Allah nggak kasih nggak mungkin ada yang bisa ngasih penghormatan kepada kamu. Kamu cari-cari kemenangan, kalau Allah nggak ngasih nggak akan bisa kamu bisa menang. Cari kesehatan, kalau Allah nggak ngasih nggak bisa sehat, sekalipun yang ngobati dokter profesor. Artinya nggak akan bisa ada yang ngasih kecuali Allah, tidak akan bisa yang menghalangi kecuali Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak memberikan manfaat kepada orang yang mempunyai nasib, mempunyai harta, mempunyai kedudukan, mempunyai kejabatan, mempunyai kehormatan, nggak akan manfaat minka, darimu ya Allah, dari siksamu, dari azabmu, dari musibahmu. Al-jaddu itu yang ia punyai daripada nasib yang baik. Orang yang kaya dunyone akeh, nanti di akhirat nggak akan manfaat hartanya kalau dia diazab oleh Allah, nggak manfaat. Jabatannya orang-orang ini nggak manfaat dari Allah, percuma. Yang manfaat itu apa sih? Yang memberikan manfaat kepada manusia itu apa? Amal solehnya, bukan uangnya, bukan jabatannya, bukan nama baiknya, tapi amal solehnya. Karena itu jangan gila dengan jabatan atau harta. Amal soleh yang diperbanyak. Ini yang dibaca kalau kita i'tidal. Orang itu harus yakin ya, segalanya dari Allah. Kalau Allah mau ngasih, nggak akan bisa gagalkan. Rizki misalnya, rizki itu kalau sudah takdirnya kita, ya pasti sampai. Siapapun yang akan menghalangi nggak mampu. Warizqu ya'tika walau min jabhatil asad. Rizki itu pasti akan sampai kepada kamu, sekalipun rizki itu ada di kepalanya macan. Nggak mungkin, kalau udah rizkinya kamu pasti akan sampai kepada kamu. Nggak usah kita bingung, wah nanti dipek sama orang lain, nanti kita direbut sama orang lain. Siapapun akan yang ngerebut, nggak mungkin mampu kalau rezekinya kamu. Tapi sekalipun itu uang di kantongnya kamu, sekalipun itu makanan ada di mukanya kamu, belum tentu jadi rezeki kamu. Kadang-kadang hilang, lugur, rezekinya yang nemu.
Kadang-kadang makanan tadi itu jatuh, rezekinya semut. Belum tentu itu rezekinya kita. Karena itu nggak usah kita ribut-ribut. Kalau nggak dapat ya bukan rezeki. Kalau udah sampai alhamdulillah ya rezekinya Allah. Nggak usah payah-payah urusan rezeki itu, nggak usah bingung. Yang paling manfaat apa? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ojo soro-soro. Perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo susah-susah dolek rezeki, tapi kamu leha-leha untuk ibadah. Kenapa? Rezekinya kamu gak manfaat kalau kamu sakit. Iso kon tuku sehat ambil rezekimu, ambil duitmu. Belum tentu. Kadang-kadang yang uangnya kaya, langganan ambil rumah sakit. Didik melbu rumah sakit, metu melbu maning, metu melbu maning. Kadang-kadang istiqomah suntik, loro didik suntik. Ternyata petani nak loro blas, sehat badannya, kuat, nggak pakai macem-macem. Padahal mangane krawonan bendino. Yang dimakan daun-daunnya sampai wetenge koyok barongan. Yang itu rezekimu makanan bergizi ngeletek. Langganan yang dokter, punya dokter khusus. Coba dokter Malang, coba dokter Surabaya, coba dokter situ. Karena itu nggak usah payah-payah. Kalau urusan rezeki, kerja silahkan. Tapi ojo nemen-nemen, ibadai sing nemen. Ibadahnya yang banyak. Begitu seharusnya orang itu. Kalau kita lihat orang-orang dulu itu, Masya Allah, berkah hidupnya. Orang dulu itu kerjane saknoe, cuma punya sawah hektaran. Padahal kadang-kadang buta huruf, ndak lulus SD, lek kerja, Masya Allah, cek pintere, cuma ndak soro orang dulu itu. Tambaknya juga luas, omai kadang-kadang telu, bojone papat, anake 17, yo gak bingung. Orang sekarang ini loh, mekut KB, lulus kadang-kadang anake mek loro, lulus perekonomian, beli tanah itu loh, sak meter ndak kuat, malah dodolan warisan. Kenapa? Ini loh bukti bahwa orang itu dapat rezeki bukan karena usaha beratnya. Sekarang gini aja sudah, di Sungi dulu, di Sungi. Dulu itu sawah itu milik Haji Rofi'i, milik Haji Rifai. Saiki milik siapa? Samsingsung, Sangsinan. Kenapa loh? Wong biyen iku ibadahe kena. Saiki kacar-kacir. Orang dulu itu ibadahe kena. Berkah jadinya. Karena itu dikatakan di sini yang paling pantas untuk diucapkan oleh seorang hamba, tidak akan bisa memberi kecuali Allah. Kalau Allah menghendaki memberi, nggak akan bisa ada yang menghalangi. Kalau Allah tidak mau memberi, nggak akan bisa ada yang bisa memberi.
dan tidak memberikan manfaat kepada manusia kecuali amal solehnya. Dunyane, kedudukannya, rumahnya tidak akan bisa memberikan manfaat nanti di akhirat. Kalau sudah Allah mengadili, nggak ada manfaat di KPU. Nah, begitu seharusnya. Ada riwayat lain bacaannya, Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi. Pernah Rasulullah sholat waktu i'tidal ada yang membaca itu, Rabbana lakal hamdu hamdan mubarakan hamdan katsiran mubarakan fihi. Katanya Nabi, siapa yang baca ini? Satu sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah. Hebat bacaan kamu. Saya kelihatan malaikat semuanya tadi itu gopo ngitung ganjaran ikon. Saking be'i. Karena itu kalau membaca sing komplit. Kalau kita kan bacanya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ard wa mil al-ardi wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du, ditambahi ahla tsana'i wal majdi ahaggu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau mau digabung lagi, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. I'tidal dzikrul masyru'. Ini dzikrul masyru' namanya. Zikir yang ada riwayat dari Nabi dalam i'tidal, ojo ditambah-tambahi sampai dawa. Lek kedawan batal sholatnya menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi dzikrul masyru' bacaan ini lek ditambahi ambil surat Al-Fatihah, ukuran panjangnya surat Al-Fatihah, maka batal. Karena i'tidal itu menurut pendapat mu'tamad adalah rukun qasir, rukun yang pendek, singkat, nggak boleh diperpanjang. Jadi luwih apik mari maca iki langsung sujud, ojo didawa-dawakno. Ojo didawa-dawakno. Kunute ojo dawa-dawa nemen. Ya yang ada itu yang dzikrul masyru' itu sudah. Mau ditambahi ojo nemen dawoi, biar keluar daripada khilaf ulama. Tapi itu yang mu'tamad, ada juga gol yang membolehkan. I'tidal. Setelah i'tidal takbir sujud. Caranya sujud, perhatikan. Menurut mazhab Syafi'i ini ya, caranya sujud lutut dulu. Dijatuhkan lutut. Apa lutut itu? Dengkul. Dengkul enggak sampean? Ya wis. Lutut dulu dijatuhkan. Cuma ojo geladuk gitu. Pelan-pelan. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir, kata Nabi. Kalau kamu itu duduk mau sujud, menaruh badan ojo koyo unta geladuk. Kita kan manusia bukan unta. Kadang-kadang gudang ribut kabeh. Nah, itu tidak benar. Apalagi yang ndek loteng, grudu kayak sujud itu. Pelan-pelan begitu. Jangan seperti kamu seekor unta kalau sudah mau sujud. Yang pelan-pelan. Kedua lutut dulu. Baru nanti tangan. Kedua tangan. Tangan ini jari-jarinya menghadap ke posisi kiblat. Ditaruh ada sejajar dengan telinga ibu jarinya. Kemudian di atas daripada kedua pundak. Kemudian setelah itu dahi itu batuk.
sama hidung ditaruh bareng. Bareng. Cuma naruh hidung ini hukumnya sunnah. Hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum, alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfih wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, aku ini diperintah sujud dengan 7 anggota badan. Pertama, dahi, batuk, dan Nabi ngasih isyarat batuk ini sampai ke hidung. Karena itu ulama menyatakan hidung ini sunnah. Kalau Imam Ahmad malah wajib, sujud dahinya nemplek, hidungnya tidak nemplek, nggak sah kalau Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, sunnah. Kemudian kedua tangannya, kedua lututnya, dan ujung daripada jari-jari kaki. Nah, ini yang wajib, ini yang muktamad. Tapi kalau sebagian ulama yang wajib itu dahinya saja, tangannya gak wajib. Seumpamanya tangannya tidak nemplek, tidak apa-apa. Sebagian ulama itu Malik sama Abu Hanifah. Yang lainnya itu sunnah, yang wajib itu dahi tok. Dan juga Imam Rafi'i. Tapi muktamad jangan. Yang paling kuat mazhab Syafi'i 7 anggota badan ini karena ono hadis. Ya. Kalau laki-laki, tangannya, perutnya diangkat. Perutnya diangkat. Ojo mengkeret. Jangan mengkeret begitu. Tapi kalau perempuan mengkeret, tangannya kalau laki-laki direnggangkan. Di apa itu? Jadi direnggangkan begitu. Kalau perempuan ndak, ditutup ke badannya. Kenapa? Wong wedok itu dianjurkan untuk tidak menunjukkan bodinya. Kalau direnggangkan, wah, ketok body ini. Kalau masih muda, bisa membuat orang tadi itu terangsang. Iya enggak? Karena itu dimengkretno oleh wong wedok. Lek wis tuwek dadi penyakit lek diteluk. Artinya perempuan itu disunnahkan untuk mengkret ini demi untuk supaya menjaga ojo sampai wong wedok iki bodine sampai membuat syahwat kepada orang yang melihat. Sampai waktu sujud pun diatur begitu. Ngono wong wedok gak sadar-sadar. Kadang-kadang ditutuk-tutuk anggota badani, naudzubillah min dzalik. Dah tak terusno dulu nih sujud ini. Kemudian tangan, perhatikan, sikut ini jangan nemplek ada di bumi. Diangkat. Wedok yo diangkat tapi dimengkretno ke dadanya. Kalau laki-laki direnggangkan dari lempengnya, diangkat perutnya. Tapi jangan nemplek ke bumi. Kalau nemplek ke bumi, koyok binatang di sini. Binatang ini mulai longgo, telon gocing. Sikute ana di bumi. Lah sampean kalau sujud kayak ngono, koyok kucing turu sampean. Karena itu jangan seperti binatang, jadi manusia seakan-akan begitu.
Sujud itu berapa kali dalam sholat? Diulangi 2 kali. Yang lainnya 1 kali. Rukuk 1 kali. Qiyam 1 kali setiap rakaat ini. Duduk di antara 2 sujud 1 kali. Iktidal 1 kali. Sujud berapa kali? 2 kali. Kenapa? Karena paling afdolnya, menurut sebagian ulama, paling afdolnya gerakan sholat sujud. Sehingga Nabi menyatakan, agrabu ma yakunul abdu fis sujud bainahu wa baina rabbi fis sujud. Paling dekatnya hamba itu dengan Allah ketika dia sujud. Karena itu kalau sujud ojo maca Quran. Kalau sujud baca mengagungkan Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sesuai dengan perintah Allah, sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan memperbanyak doa donga sing akeh nek sujud. Paling mustajab itu. Doa dalam sujud itu paling mustajab. Donga apa ae yang kepingin hartanya bertambah, donga di sujud. Yang kepingin dapat jodoh, donga di sujud. Yang kepingin panjang umur, selamat dunia akhirat, donga di sujud. Sujud dalam sholat baca, paling mustajab itu. Loh, saya sudah doa Habib, tapi kok gak mustajab. Ya apa? Delok nawakmu, bener ndak carane donga? Sampeyan itu loh, kalau ngajukan kepada Pak Inggi surat, kepada Bupati surat, kalau nggak komplit, lek gak kena carane, nggak bisa ditandatangani, nggak diterima. Sampeyan kalau donga kepada Allah, komplitono syarat-syarate. Pertama, yang yakin hatinya. Kedua, panganane sing halal. Ketiga, sing khusyuk, mustajab sampean. Masih sujud dongane dawa. Albadokanu haramun, makanannya haram, ya soro kate mustajab. Karena itu Mu'adz bin Jabal ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, ikut terkenal mustajab dungani. Ada satu orang datang, apa sih resepnya itu? Doa itu bisa mustajab, cik ini cepet gabul. Apa resepnya? Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian tanya kepada Nabi, apa ya Rasulullah caranya supaya kita ini mustajab doanya kita? Bagaimana jawabannya Nabi? Atib mat'amak takun mujabat da'wah. Sing bagus lek mangan, ojo mangan kecuali yang halal, mustajab dongamu. Kalau makannya halal, cepet dongane. Orang dulu itu Masya Allah, dongo setidik dadi, dongo setidik. Kenapa? Makanannya halal. Orang dulu itu mustajab luar biasa. Sampai omongannya gitu mandi, itu orang dulu. Sakit perut, banyu disembul tuh, dikekno. Masya Allah, waras. Ada orang mau hamil, gawono banyu disembul, biar lahir.
Saiki disembul sampai kok kipas angin. Ndak mustajab blas. Tambah loro. Saya sampai takut itu kalau ada orang bawa air, "Beb, tak sembul mati." Diwara dukun santet aku. Kalau orang dulu itu mustajab, Masya Allah. Ngomongnya itu loh mustajab orang dulu itu. Ngomongnya itu loh mustajab orang dulu. Saya masih ingat itu. Kalau ada orang caplakan misalnya, atau ada orang bengkak, ada orang sakit begitu ya, itu orang tuanya sebelum makan, sebelum minum pagi disuruh ngetokno idune, diusapno ada di situ sambil membaca wa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya itu pernah itu ada caplak itu, katanya harus dicabut sama dokter. Ibu saya tak kon mocone ngono, dipoconi sama ibu saya. Jadi ini orang Jawa itu idu basin, turung apa tangi turu dipoconi ambek moco ayat itu. Subhanallah, kempes dilatih ini setiap hari kempes. Boleh saiki tuh iso infeksi kok, tambah soro. Saya ingat ada satu cerita begini. Orang kena jin, dibawa kepada satu orang soleh, diwacani waras, cerat-cerit jini kepanasan metu. Akhirnya satu muridnya lagi megangi orang yang kerasukan tadi, diwacani sama gurunya, delok, iki ta bojone. Misalnya ayat kursi, enteng ya, diwaca ayat kursi tok. Ya wis. Ada satu orang kena jin. Jane murid wis ojo ganggu guru, aku ae sing moconi. Wis seru kok aku wacane. Enggak usah, sudah ganggu kiai, saya aja. Diwacani, diwacano ayat kursi, ditirokno mbek jine luwe fase. Jine maca pisan ayat kursi. Sampai hatam ayat kursi. Jane jin, duduk wacane aku ya ngerti, cangkeme sing ndak bodoh ini. Mulutnya yang berbeda. Nah, karena itu kalau kita menjadi orang yang baik, cepat tungone. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang baik, sehingga kita kalau beribadah, kalau berzikir kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.